Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas interaksi antar negara-negara di benua Asia dan di benua lainnya, ya, tentang benua Australia. Ya, jadi benua Australia ini adalah benua pokok bahasan kita yang terakhir, ya. Jadi nanti kita tidak akan membahas tentang benua Antartika, ya. Mungkin kalian tahu ya mengenai benua Australia, ya. Mungkin hal-hal yang cukup familiar di telinga kalian, ya, mengenai suku aborigin atau mungkin kanguru atau mungkin opera house, ya. Itu mungkin kalian akan teringat dengan yang namanya benua Australia. Nah, di sini benua Australia itu lebih cenderung disebut dengan benua hijau karena merupakan benua yang cukup subur berkaitan dengan pertaniannya, kegiatan pertaniannya, ya. Perlu kalian ketahui bahwa benua Australia ini berada di selatan dari negara kita, negara Indonesia. Ya, sebagian besar penduduknya adalah penduduk dengan ras Kaukasoid, walaupun sebenarnya dekat dengan Asia, ya, tapi lebih cenderung penduduknya memiliki ras Kaukasoid karena memang penduduk dari benua Australia itu sendiri adalah penduduk yang sama dengan penduduk Eropa. Ya, lalu bagaimana dengan suku aborigin? Ya, ya, ini ya, aborigin. Ya, untuk suku aborigin ini merupakan istilah politis saja sebenarnya, ya, ini ya, istilah politis, ya, istilah politis, ya, untuk menyebut orang yang nenek moyangnya adalah penduduk pribumi, ya, ini ya. Jadi suku aborigin itu merupakan istilah politis yang digunakan untuk orang yang nenek moyangnya adalah penduduk pribumi benua Australia sebelum penjajahan Inggris, ya, sebelum penjajahan Inggris, ya. Jadi untuk benua Australia itu sendiri, ya, nanti kita akan membahas mengenai pendahuluan, ya. Tadi udah letak, kita akan bahas mengenai letak, bentang alam, iklim, flora dan fauna, produk, kegiatan ekonomi, karakteristik benua dan negara-negara yang berada di Australia. Kita lanjutkan. Benua Australia, ya. Jadi benua Australia itu adalah benua terkecil di dunia, ya, benua terkecil di dunia yang terletak di sebelah tenggara benua Asia. Ya, kita itu di Indonesia itu merupakan Asia Tenggara, dan Australia ini lebih tenggara lagi dari Asia Tenggara, ya, sebelah tenggara benua Asia. Terdapat kepulauan-kepulauan yang tersebar di Samudra Pasifik yang disebut sebagai Oceania. Nah, Oceania sendiri dibagi menjadi 3, yaitu Melanesia, Mikronesia, dan Polinesia, ya. Kita lanjutkan. Untuk letak benua Australia, letak astronomisnya berada di 10 derajat 30 menit lintang selatan sampai 43 derajat 30 menit lintang utara, ya. Dibalik boleh, lintang utara dulu atau lintang utara dulu boleh. Jadi dibalik boleh, ya, lintang utara dulu 43 derajat 30 menit lintang utara sampai dengan 10 derajat 30 menit lintang selatan, dan 113 derajat bujur timur sampai 153 derajat 30 menit bujur timur, ya. Itu untuk letak lintangnya, ya. Ini letak lintangnya di selatan, ada 10 derajat, ya, ini ya, 10 derajat 30 menit sampai dengan 43
ini ya, 43 dan 113 sampai 153 di Jawa Timur. Sedangkan letak geografisnya benua Australia terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Ini Pasifik ya, ini Samudra Pasifik, ini Samudra Hindia ya, ini sudah ada ya, muncul ya. Untuk sebelah utara itu berbatasan dengan Laut Arafura, Indonesia. Sebelah timur Samudra Pasifik dan Laut Tasmania. Selatan Samudra Hindia, dan sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Kita lanjutkan. Untuk bentang alam, yang pertama adalah gunung dan pegunungan. Jadi barisan pegunungan yang berada di sebelah barat meliputi pegunungan Hamersley dan King Leopold. Puncak tertingginya adalah Gunung Bruce dengan ketinggian 1226 meter dari permukaan laut. Selain itu terdapat pula pegunungan Darling, McDonald, Stewart, dan Musgrave. Di bagian timur Australia terdapat jajaran pegunungan sepanjang 4000 meter yang disebut dengan The Great Dividing Range ya, 4000 km jajaran pegunungannya. Dan selanjutnya adalah gurun ya. Selanjutnya adalah gurun. Wilayah gurun didominasi daratan benua Australia meliputi Gurun Gibson, Pasir Besar, dan Victoria Besar ya. Gurun tersebut pada umumnya merupakan plato. Ini ada plato hanya di bagian tengah yang berupa gurun datar rendah. Untuk dataran tingginya, nah ini di sebelah barat benua Australia terdapat dataran tinggi yang sangat luas yang meliputi sebagian besar benua Australia. Kawasan ini dahulu adalah kawasan pegunungan yang tererosi. Nah ini tererosi. Jadi kalau kita lihat ini ya, kelihatan ini erosinya, erosi aerolis ya, aerolis. Erosi ini ya yang terjadi sepanjang 2 hari. Di kawasan inilah terletak gurun-gurun Australia yang terkenal. Lanjutnya dataran rendah dan dataran sungai terdapat di bagian tengah dan selatan, tepatnya sebelah utara Teluk Australia Besar, disebut dengan dataran North Labor. Kawasan ini merupakan kawasan air bawah tanah. Sungai di Australia didominasi oleh sungai periodik. Apa itu sungai periodik? Yaitu sungai yang mengalir pada musim hujan. Jadi kalau musim kemarau sungainya kering ya. Jadi periode kalau musim ada hujan ya ada airnya, kalau tidak ada hujan ya tidak ada airnya. Sungai terpanjangnya adalah Sungai Murai sepanjang 2570 km yang mengalir ke arah selatan. Dan untuk danaunya ya, ada danau meliputi 3 cekungan utama yaitu Carpentaria, Eyre, dan Murai. Titik terendahnya terletak di Danau Eyre ya. Ya, untuk titik terendahnya terletak di Danau Eyre. Jadi ini bukan area ya, ini ya, tapi ini yang benar, Eyre. Ya, selanjutnya kita membahas mengenai iklim di Australia. Ya, ini ya. Di bagian utara ya, di bagian utara benua Australia beriklim tropis, sedangkan di bagian selatan beriklim subtropis dan iklim sedang. Sedangkan bagian barat dan pedalaman atau daerah gurun beriklim sangat kering sehingga sering mengalami kekeringan. Wilayah sebelah utara dan timur benua Australia beriklim basah karena tingkat curah hujan di wilayah ini tinggi. Wilayah sebelah selatan lebih banyak dipengaruhi oleh laut sehingga beriklim laut ya. Jadi nanti kalian ingat, jangan lupa yang namanya dengan iklim matahari ya. Silahkan dipelajari ini berapa derajat batasnya. Ini apa ini titik-titik, ini ada titik-titik di sini, ini apa ya, gitu. Ini ada titik-titik, ini ada garis titik, ini apa, ini maksudnya apa ya. Silahkan dicari mengenai iklim matahari. Selanjutnya setelah kita mengetahui iklim, kita membahas tentang flora dan fauna ya. Untuk flora, Australia memiliki keragaman flora yang tinggi meliputi 22.000 spesies tumbuhan. Lebih dari 90%-nya adalah flora asli yang tidak ditemukan di wilayah lain, atau istilah lainnya adalah
tanaman atau tumbuhan dalam hal ini ya adalah tumbuhan endemiknya. Tanaman khasnya adalah eukaliptus dan akasia. Di sepanjang batas utara sampai pesisir timur terdapat tumbuhan tropis, di sepanjang pesisir bagian tenggara sampai pesisir timur terdapat tumbuhan subtropis. Di seluruh wilayah gurun bagian tengah dan barat terdapat wilayah eremia ya, silahkan dicari ya. Sedangkan untuk faunanya ya, untuk fauna ya ditemui hewan khas Australia yaitu kanguru, kasuari, emu, koala, dan kakak tua. Di Pulau Tasmania terdapat jenis beruang, dan perairan pantai selatan terdapat berbagai jenis buaya dan kura-kura. Ya, Tasmania. Silahkan di searching apa itu Tasmania. Ya, memang nama tempat, tapi ternyata Tasmania itu juga nama hewan. Silahkan di searching ya. Lanjutnya, nah, untuk lebih jelasnya mengenai kanguru, kita lihat video berikut ini. Ya, itu tadi ya mengenai video tentang kanguru ya. Ternyata kanguru bisa juga bertengkar dengan manusia ya. Ya, kita lanjutkan ya, penduduk. Nah, ini ya untuk penduduk benua Australia. Sebagian besar penduduk Australia, lebih dari 90% adalah orang kulit putih, sisanya adalah suku aborigin dan orang Asia. Penduduk asli benua Australia adalah suku aborigin ya. Tadi sudah saya sebutkan bahwa aborigin ini adalah ya, suku aborigin ini ada yang menyebut sebagai hanya sebuah apa ya, aborigin tuh istilah politis untuk orang yang nenek moyangnya adalah penduduk pribumi benua Australia sebelum penjajahan Inggris ya. Jadi ini adalah contoh dari suku aborigin ya yang ada di Australia. Lalu untuk agama, untuk keyakinan, sebagian besar penduduknya memeluk agama Kristen, sisanya agama Buddha, Islam, dan aliran kepercayaan yang lainnya. Mungkin juga sama yang ada di benua Amerika, ada yang ada di benua Eropa, bahkan di Australia sendiri pun mungkin ada yang ateis. Jadi penganut ateis itu juga ada di benua-benua tersebut ya, termasuk Australia. Kita lanjutkan ya, untuk kegiatan ekonomi ya, ini yang pertama adalah pertanian rakyat, hasilnya berupa gandum, barley, jagung, sorghum, buah-buahan, dan tebu ya. Silahkan dicari apa itu barley, apa itu sorghum ya. Kalau gandum, jagung, dan tebu saya kira kalian lebih tahu ya. Jadi itu di Indonesia semua ada, sedangkan barley dan sorghum sepertinya di Indonesia sepertinya masih belum terlalu familiar. Lalu yang kedua adalah peternakan domba banyak dilakukan di New South Wales, hasilnya berupa wool ya. Jadi domba-domba itu diambil bulunya untuk jadikan wool. Peternakan sapi potong terdapat di Queensland, sedangkan sapi perah terdapat di Victoria. Hasil peternakan berupa daging, susu, keju, mentega. Australia dan Selandia Baru merupakan pengekspor susu dan daging sapi ke berbagai negara di dunia ya. Jadi jangan heran kalau misal di Indonesia ada sapi dari Australia ya, yang besar-besar. Kita lanjutkan ya, tadi kegiatan ekonomi ya masyarakatnya. Nah, ini adalah karakteristik benua di Australia ya. Jadi ada 5 ini ya, beberapa karakteristiknya. Yang pertama, jadi ini ya ada beberapa karakteristik dari benua Australia ya. Jadi yang pertama merupakan negara benua ya, artinya hanya ada satu negara di benua Australia, yaitu negara Australia. Jadi benua Australia ini selain disebut sebagai negara hijau ya,
berwarna hijau dalam cincin bendera Olimpiade. Bendera Australia itu juga disebut sebagai negara benua, ya artinya hanya ada satu negara di benua Australia, yaitu negara Australia itu sendiri. Lalu yang kedua, memiliki gugusan terumbu karang terluas di perairan sebelah timur yang dikenal dengan nama The Great Barrier Reef, ya. Ini ya, jajaran ini karang-karang semua ini. Lalu yang ketiga, memiliki batuan monolit terbesar, ya. Monolit itu apa, silahkan di searching ya, monolit, yaitu Ayers Rock dengan tinggi 348 meter. Ya, ini sepertinya pendek tapi ternyata tingginya 348 meter, ya, dan sepanjang 31 km. Selanjutnya merupakan kawasan gurun, ya, jadi sebagian besar benua Australia itu merupakan kawasan gurun. Dan yang terakhir adalah memiliki jajaran gunungan di bagian timur yang disebut dengan The Great Dividing Range, ya. Ini jadi ada 5 untuk karakteristik dari benua Australia itu sendiri. Itu tadi video dokumentasi yang mengenai penampakan dari Opera House, ya, yang ada di Australia. Yang kita lanjutkan, setelah kalian lihat tadi suku aborigin, ya, ini ada contoh dari penggunaan senjata tradisional, ya, atau alat tradisional yang sangat terkenal di seluruh dunia, yaitu bumerang, ya, asli dari suku aborigin. Mari kita saksikan bagaimana cara menggunakan bumerang ini, ya. Ya, demikian tadi demonstrasi dari cara menggunakan bumerang, ya, cara melemparnya, terus pergerakan bumerang itu sendiri hingga kembali kepada yang melemparnya. Ya, kita lanjutkan. Ya, yang terakhir adalah negara-negara yang ada di Australia, ya. Jadi ini ada 8 negara, yaitu Australia Barat, Australia Selatan, Queensland, New South Wales, Victoria, Tasmania, Australia Utara, dan Teritorial Canberra. Ya, lebih jelasnya seperti ini. Ya, ini adalah benua Australia, ya, benua Australia. Jadi dari 8 negara tadi dibagi menjadi 2, yaitu negara bagian, ya, negara bagian ini terdiri dari 6 negara bagian. 6 negara bagian itu ada New South Wales, Victoria, Queensland, Australia Selatan, Australia Barat, dan Tasmania. Jadi untuk New South Wales itu ibu kotanya Sydney, ya.
Untuk Victoria ibu kotanya Melbourne, Queensland ibu kotanya Brisbane, Australia Selatan ibu kotanya Adelaide, Australia Barat Perth, Tasmania Hobart ya. Sedangkan untuk wilayah teritorial ini ada dua ya. Yang pertama adalah ibu kota Australia yaitu Canberra. Yang kedua adalah Australia Utara Darwin. Ya ini letak-letaknya. Kalau kalian bingung lihat yang pertama ini, silahkan kalian lihat yang kedua. Nah, apa bedanya antara negara bagian dengan wilayah teritorial? Kalau negara bagian ini memiliki keleluasaan otonomi. Artinya apa? Bisa mengatur sendiri daerahnya termasuk pemerintahannya. Sedangkan wilayah teritorial ini kekuasaannya terbatas. Ya. Kenapa terbatas? Karena kekuasaan di negara teritorial ini semua diatur oleh pusat. Ya, oleh pemerintah pusat atau pemerintah federal. Dalam ini pemerintah pusatnya mana? Perlu kalian ketahui dan jangan sampai lupa bahwa Australia ini di bawah dari Inggris ya, lebih tepatnya ya United Kingdom ya, lebih tepatnya ya di Inggris, karena Australia merupakan negara persemakmuran dari Inggris ya. Jadi demikian pembahasan kita kali ini mengenai benua Australia ya, semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi di pembahasan materi berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.